Litbang Kompas kembali merilis elektabilitas parpol hasil survei bulan April dan Mei. Hasil survei elektabilitas parpol masih relatif stagnan. Deklarasi baca pres belum signifikan memberikan efek elektoral ke partai politik. Litbang Kompas kembali merilis survei elektabilitas partai politik. Survei dilakukan pada bulan April dan Mei atau setelah sebagian parpol mendeklarasikan bakal capres mereka. Hasil survei memperlihatkan partai pengusung Ganjar Pranowo, PDIP dan P3 relatif stagnan atau naik tipis dibanding survei sebelumnya. PDIP masih menjadi parpol yang memiliki elektabilitas relatif tinggi dengan raihan suara 23,3%. Sementara P3 hanya meraih suara 2,9%. Partai pengusung Prabowo Subianto, Partai Gerindra dan PKB meraih hasil berbeda. Gerindra mengalami kenaikan signifikan dan menjadikannya sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi kedua dengan suara 18,6%. PKB di survei kali ini justru elektabilitasnya turun dari 6,1 di bulan Januari menjadi 5,5%. Sementara tiga partai pengusung Anies Baswedan elektabilitasnya juga mengalami penurunan. Nasdem turun dari 7,3% ke 6,3%. Demokrat meski berhasil menggeser Golkar di posisi ketiga, namun suaranya juga turun dari 8,7 ke 8%. Sementara PKS elektabilitasnya juga turun 1% ke angka 3,8. Kalau terkait kotel efek ya, partai-partai yang memiliki capres, di sini kelihatan memang baru Partai Gerindra yang secara signifikan kelihatan ada relasi antara pencalonan sosok calon presidennya, dalam hal ini Pak Prabowo misalnya, itu dengan elektabilitas partainya. Sementara PDIP relatif stagnan dengan sudah mencalonkan Pak Ganjar sebelum Lebaran kemarin tanggal 21 April, sementara Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau setidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan Pak Anies, kotel efeknya tadi. Sementara Partai Golkar elektabilitasnya menurun dari 9% ke 7,3%. PAN di survei bulan Mei ini naik dari 1,6 ke 3,2%. Partai non-parlemen Perindo turun ke angka 3,1%. Partai-partai baru dan partai non-parlemen lainnya perolehan suaranya masih di bawah 1%. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana membaca peta elektabilitas parpol dari hasil survei Litbang Kompas dan seperti apa pengaruh capres terhadap elektabilitas parpol pengusungnya? Kita akan diskusikan bersama Wasekjen PD Perjuangan Arief Wibowo, Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy, dan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Sri. Baik, Mas Yohan, jadi kalau kita membaca dari elektabilitas partai politik yang sudah ada koalisi mulai terbentuk perlahan-lahan, apa hasil dari survei Litbang Kompas? Ya, kalau kita memahami survei itu lebih tepat dipakai untuk membaca pola gitu ya. Polanya kan sudah kelihatan setidaknya 10 kali survei Litbang Kompas sejak 2019 sudah kelihatan pola yang pertama pilihan-pilihan terhadap partai itu lebih condong ke partai-partai parlemen saat ini ya. Total kalau kita lihat trennya itu sekitar hampir 70% responden pemilih itu memilih partai-partai parlemen yang saat ini ada di parlemen ya, 9 partai itu. Artinya memang dominasi elektoral itu memang lebih ke mereka. Di dalam 9 partai ini kalau kita lihat memang 4 besarnya itu selalu misalnya PDIP, Gerindra, Golkar, dan Demokrat, itu 4 besar. Kemudian di papan menengah memang kelihatan PKB, Nasdem, PKS gitu. Artinya memang secara pola itu yang harus kita pahami. Kemudian apakah kemudian ada naik turun? Kalau memahami naik turun itu juga kita harus menyertakan sejauh mana kenaikan dan penurunannya itu dengan sampling error ya. Sampling error kita kan 2,8%. Artinya kalau memahami tadi misalnya apakah Nasdem dari Januari 2023 7,3%, kemudian Mei 2023 6,3%, selisih
secara angka memang turun satu Oke. persen, tapi kalau kita memahami statistik, dia masih di bawah sampling error kita, artinya memang stagnan gitu. Mhm. Hal yang sama dengan partai-partai lain yang penurunan dan kenaikannya masih di bawah sampling error kita. Yang jelas secara pola bisa kelihatan orientasi pilihan publik kita itu masih mengacu pada partai-partai parlemen saat ini. Itu Cindy. Ada pengaruhnya dari koalisi-koalisi yang mulai sedikit-sedikit terbentuk ini, PDI Perjuangan dengan P3, kemudian Ya, Nasdem dengan Demokrat dan PKS, ada Gerindra nah, dengan PKB. ya kalau kita lihat dari koalisi, paling tidak koalisi yang sudah diwacanakan cukup kuat ya, Ya. koalisi perubahan, di situ ada Demokrat, ada Partai Nasdem dan PKS. Ini kita coba analisis, kita gabung ketiganya pemilihnya itu 31%, artinya lebih banyak gitu ya, sebagian besar 31% dari kumpulan dari responden pemilih tiga partai ini tuh mengarah ke Pak Anies memang. Hal yang sama juga koalisi yang secara komunikasi politiknya intensif, misalnya Gerindra dan PKB, coba kita gabung, cross analisis, cross tabulasi gitu, pilihan-pilihan respondennya ke Pak Prabowo 49,1% dari Oke. total gabungan dua partai ini tuh 49,1% itu memang ke Pak Prabowo. Mhm. Hal yang sama dengan responden pemilih PDIP, Ya. itu separuh lebih itu mengarah ke Pak Ganjar. Artinya apa? Dari data ini kita baca komunikasi politik yang kemudian berupaya membangun koalisi Mhm. partai itu sudah mendapatkan atensi dari pemilih masing-masing partainya. Dengan Oke. kelihatan data tadi ya, sejalan gitu ya dengan Ya. orientasi pilihan capres yang akan diusung gitu ya dengan pilihan pemilih dari partainya gitu. Jadi memang ada pola yang relatif sinergis ya Baik, baik. antara pilihan koalisi Mhm. yang kemudian mengusung capres tertentu diikuti dengan atensi pilihan dari pemilih partainya terhadap capres. Oke, masih inline atau sejalan. PDI Perjuangan Ya, juga masih teratas. Tapi ternyata deklarasi Ganjar belum banyak meningkatkan elektabilitas PDI Perjuangan secara signifikan. Gimana nih, Pak Arief? Ya, saya kira eh, hal-hal seperti itu tentu menjadi bagian dari kajian kami dan antisipasinya ke depan seperti apa. Mhm. Lalu, sudah pasti bahwa diperintahkan kepada partai sekaligus kepada Pak Ganjar untuk turun ke bawah, untuk menyapa rakyat, senyum, sapa, dan salam, untuk membantu rakyat yang bisa diikhtiarkan semaksimal mungkin. Ya. Saja partai juga berkonsolidasi, tidak hanya untuk menguatkan dirinya secara organisatoris, tetapi juga untuk menggalang kekuatan agar bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar juga bekerja, kita harapkan bekerja sehebat-hebatnya, termasuk soal menyangkut citra diri dan lain sebagainya. Ya, kerja lapangannya diperkuat, beliau harus keliling seluruh Indonesia, partai sendiri juga begitu. Mhm. Ya, jadi bahwa seluruh survei sebagai satu potret situasi dan kondisi objektif hari ini menjadi bagian yang Oke. penting diperhatikan oleh partai agar kita tahu bahwa kita sedang dalam situasi seperti apa, jika ada kekurangannya apa, dan seterusnya. Baik. Ya. Koalisi dan juga baca presnya inline semuanya ke Ganjar, ke Prabowo, ke Anies Baswedan. Tapi kalau lihat dari Prabowo Subianto, Gerindra kenaikannya paling besar dibandingkan partai-partai lain sampai mencapai lebih dari 4%. Ini mengkhawatirkan untuk PDI Perjuangan karena ada dibuntuti oleh Gerindra dan Prabowo Subianto? Itu bagian yang kita perhatikan dengan baik. Ya. Loh, kok bisa Gerindra naiknya tajam, sementara PDI Perjuangan kalau dari data survei Litbang Kompas hanya naik 0,4%, ya. Stagnan lah bisa disebut itu. Bisa disebut sebagai stagnan, ya. Terus ada kenaikan tipis sekali, masih di bawah angka margin of error-nya. Ya. Itulah yang tentu menjadi bahan bagi kita, tapi tentu juga kita banding dengan hasil survei yang lain, ya. Karena saya kira tidak hanya Litbang Kompas yang selama ini surveinya objektif, ada SMRC, ada Carta Politika, dan lain sebagainya. Tentu itulah yang jadi bahan bagi kita untuk bagaimana kita bergerak ke depan menjadi lebih progresif, ya. Dan tentu saja tidak saja menaikkan elektabilitas partai, ya, PDI Perjuangan, tetapi juga Pak Ganjar Pranowo sekaligus sebagai calon presiden yang sudah kami putuskan. Baik, dibandingkan dengan partai PDI Perjuangan yang naik meskipun tipis setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, beda dengan elektabilitas partai Nasdem dan partai koalisi Anies Nasdem terutama. Justru turun nih, Gus Coy. Gimana menanggapi survei Litbang Kompas ini? Ya Mbak Cindy, pertama terima kasih pada Litbang Kompas yang terus menerus melakukan survei ya.
Yang perlu saya sampaikan adalah sebelum kita mendeklarasikan Anies, seluruh lembaga survei eh, punya data atau menghasilkan surveinya, Nasdem tidak pernah di atas 4%. Mhm. Coba lihat itu semuanya. Oke. Tapi setelah mendeklarasikan Anies, itu kisaran 6,7, ya, sekitar 6,7. Bahkan mungkin ada yang 8 gitu ya. Artinya kita punya calon presiden ini naik elektabilitas Nasdem, ya. Nah, semua itu kita ucapkan terima kasih. Tapi Nasdem punya sejarah. Selama dia ikut pemilu ikut pemilu yang pertama 2014, 1 tahun sebelum pemilu 2013 itu 0,00% lah kira-kira itu. Dari tidak ada menjadi ada, menjadi 36 kursi. Kemudian masuk pemilu 2019, seluruh survei, lembaga survei sekitar 3%, ya, atau 2, sekian persen, tapi hasilnya menjadi sekitar 9% lebih, ya, dengan kursi 59. Kalau 2014 sekitar 36 kursi, gitu. Nah, sekarang mau masuki pemilu 2024, Ya. kita punya 6% itu saya kira udah bagus, ya. Sudah Nah, bagus kita ya. bekerja terus. Nanti Jadi Gus Coy, hasilnya 2024 yang akan datang bisa 15% karena kenaikannya Anda selalu sangat yakin, optimis dengan itu, mengulang sejarah bisa bahkan 15%. Tapi kan kita baru karena juga tahu, Gus Coy, beberapa waktu kita lalu ada memang kasus korupsi yang menjerat sekjen Partai Nasdem. kita para caleg bekerja secara serius. Dulu sebelumnya juga ada mau masuk 2014 ada terkena KPK juga, 2019 juga ada. Jadi ini kerja institusi, kerja kader, sekaligus kerja para caleg. Jadi Tapi yang kami kena sekjen loh, Gus Coy. Yang Dulu kena juga sekjen, pernah pengaruhnya gimana nih ke elektabilitas dulu nanti? juga kena sekjen. Yang kena yang pertama kan juga sekjen. Jadi nggak ada masalah. Jadi siapapun, karena yang korupsi bukan partainya, yang korupsi itu adalah personalnya, ya sudah silakan diproses, partai tetap jalan terus, dan tetap kita yakinkan pada publik bahwa Nasdem salah satu partai yang layak untuk dipercaya. Oke, Nasdem terus percaya diri mengusung juga Anies di pemilu 2024. Gimana Pak Arief membaca, dan Nasdem percaya diri 15% lah. Artinya juga ini apakah juga akan mengganggu pencapresan Ganjar Pranowo nanti oleh PD Perjuangan? Kalau mengganggu ya relatif ya, tapi kan berkompetisi. Ya ini namanya balapan, racing. Ya, Nggak ada yang mengganggu, kita nggak saling mengganggu loh ya. Kan namanya juga kompetisi, ada yang lebih unggul, ada yang akan Tapi mengganggu tidak dengan boleh keunggulan saling itu. mengganggu. Ya, jawab siapa itu? Pak Arief silakan. Saya. Ya. Ya, itu. Jadi kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentu berikhtiar ya, dengan strategi yang sudah kita canangkan bahwa pemenangan kita itu berbasis gotong royong, Ya. dan tumpuan terpentingnya adalah mesin partai yang solid dan bergerak secara intensif dan Spartan. Ya. Spartan itu ada keajekan, ada militansi dan seterusnya. Nah, itulah yang kita pacu terus-menerus. Ya. Apa yang menjadi kebijakan, program yang baik yang sudah ada baik di pemerintahan maupun yang dilakukan oleh partai secara mandiri, yaitu yang kita gelurakan secara terus-menerus. Nah, pada sisi yang lain tentu kita juga memiliki kewajiban memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum Partai kami untuk kita menangkan juga. Maka mengkolaborasikan dua kerja antara kerja partai ya, yang itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya partai, seluruh pengurus partai dan kader sampai pada tingkat yang paling ujung adalah di setiap dusun atau kampung. Kemudian juga Pak Ganjar yang juga harus dikawal oleh partai dengan baik. Tentu juga membutuhkan dukungan masyarakat secara luas. Nah, karena itu pemetaan sudah kita lakukan dengan detail. Seluruh caleg kita sudah perintahkan di setiap wilayah apa yang menjadi masalah, apa yang harus
glorifikasi yang harus disampaikan pada masyarakat dan seterusnya, itu menjadi bagian dari satu kampanye masif ya dan aktif dari seluruh kader partai. Nah, Itu nanti tentu akan bisa relawan-relawan meningkatkan elektabilitas dengan signifikan, Pak Arief, targetnya. ya, kenapa? Targetnya akan bisa meningkatkan elektabilitas PDI Perjuangan secara signifikan nanti menuju 2024. Sudah pasti, ya. Sudah pasti. Kita kan memiliki satu target pencapaian dari hasil pemilu 2024 kelak ya, yang coblosannya tanggal 14 Februari dengan target yang sudah dicanangkan oleh partai. Berapa kursi yang harus didapatkan di setiap daerah pemilihan, berapa secara nasional dan seterusnya, mulai jenjang kabupaten kota, provinsi sampai dengan DPR pusat. Bahkan di tingkat presiden untuk capresnya juga kita sudah petakan dengan baik ya, mana wilayah-wilayah lemah yang harus kita kerjanya lebih keras supaya terjadi peningkatan yang signifikan, kemudian mana yang sudah kuat kita perkuat lagi. Oke, baik. Yang menjadi hasil survei dari Litbang Kompas pun menjadi catatan penting kita. Misalnya di wilayah Sumatera, Gerindra luar biasa, ya di wilayah Kalimantan luar biasa, Sulawesi Selatan luar biasa. Waktu dekat tentu kita juga akan panggil pimpinan partai kita di wilayah tersebut untuk mendiskusikan serta melakukan satu upaya untuk mengatasi situasi yang kita hadapi di mana PDI Perjuangan masih belum dari sisi Mas Yohan, apakah Litbang Kompas juga merekam apa sebenarnya kelemahan atau celah yang belum diisi oleh partai politik sehingga kenaikannya tidak signifikan dibandingkan partai politik lainnya seperti misalnya Gerindra, kalau dibandingkan dengan PDI Perjuangan kan PDI tidak terlalu signifikan, malah disebut stagnan. Apa sebenarnya kekurangannya dan mengapa juga ada partai politik yang turun? Apa faktor penyebabnya? Nasdem misalnya, ada Gus Coy di sini. Ya, sebenarnya kan survei-survei ini kan sebenarnya juga studi persepsi ya. Jadi responden itu survei-survei seperti ini pasti yang mempengaruhi adalah emosi dan persepsi responden. Emosi dan persepsi responden itu dipengaruhi oleh informasi yang dia konsumsi. Apa informasi yang dia konsumsi paling nggak selama 3 bulan terakhir, karena kita surveinya tiap 3 bulan, itulah yang sebenarnya paling banyak mempengaruhi emosi dan persepsi responden. Nah, 3 bulan terakhir ini apa yang terjadi, itu yang mungkin bisa kita lihat atau setidaknya bisa menjadi jawaban apa misalnya komunikasi politik yang 3 bulan terakhir yang dilakukan Pak Prabowo yang begitu masif misalnya, itu mungkin sedikit banyak mempengaruhi emosi dan persepsi responden. Jadi tidak banyak hal yang bisa kemudian secara pasti menjelaskan kenapa ini naik, kenapa turun, tapi setidaknya persepsi dan emosi itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik apa saja yang ada di selama 3 bulan terakhir. Nah, saya sih melihat momentum-momentum lonjakan elektoral, perubahan elektoral itu bisa terjadi yang pertama adalah pengumuman capres. Ini kan sebenarnya efek kejut gitu ya, yang bisa kemudian mempengaruhi emosi dan persepsi. Yang kedua adalah penetapan resmi pasangan calon, dalam artian sudah ada cawapres yang dipastikan akan mendampingi capres yang sudah diusung gitu ya. Ini pasti akan mempengaruhi emosi dan persepsi. Dan ketiga tentu adalah di saat kampanye, terutama debat nanti, itu akan paling banyak akan mempengaruhi emosi dan persepsi, yang sedikit banyak akan mempengaruhi potensi elektoral. Kan kalau di survei kita, rata-rata ada 15-16% swing voter ya, yang belum menentukan pilihan, terutama terhadap partai. Tapi di dalam pemilih-pemilih partai itu juga punya potensi swing, artinya bisa berpindah gitu. Nah, ini yang sebenarnya masih pasar pemilih yang cukup potensial untuk direbut oleh semua kontestan. Masih bisa berpindah, masih bisa direbut. Gus Coy, apakah salah satu momennya untuk merebut itu adalah supaya tadi targetnya 15% bisa terpenuhi Nasdem soal deklarasi bacawa pres? Ya, kita kerja keras, menggerakkan seluruh potensi yang kita miliki. Nah, itu aja. Kita kerja keras, semua kader harus kerja keras. Bacawa pres nggak masuk dalam hitungan kerja keras? Oh iya, termasuk bakal calon presidennya dan wakil presiden yang akan datang. Ya sama-sama. Kapan akan diumumkan bacawa pres? Karena kan tadi kalau informasi terbaru tadi PKS menyebutkan sudah ada 3 nama yang dikantongi oleh Anies Baswedan sebagai bacawa pres. Ada Anies Baswedan, maksud saya ada Khofifah Indar Parawansa, ada AHY, ada Aher, dikatakan seperti itu. Nunggu ru'yatul hilal. Jadi nunggu waktu yang tepat.
Ya, Tunggu Rukyatul Hilal. PDI Perjuangan juga menunggu hal yang sama. Dari 10 nama sudah kamu mengerucut, Nasdem sudah 3 loh mengerucut. Kayak udah mendekati lagi nih untuk tahu siapa bacawa presnya. PDI gimana, Pak Arief? Ya itu kalau PDI organisasi ya. Jadi ada kewenangan dan kewenangan itu adalah ketua umum. Ya tentu akan dibicarakan dengan berbagai pihak termasuk dengan Presiden Jokowi. Ya, Nah, saya kira itu saja tugas orang kader partai sekelas saya menguatkan barisan di bawah. Ya, strong voters-nya harus lebih kuat, yang masuk kategori swing voters untuk bisa diurus dengan baik agar secara bertahap bisa kita pastikan masuk menjadi bagian yang bisa dikategorikan sebagai strong voters juga. Jadi intinya supaya nanti pada menjelang 14 Februari potensi elektabilitas kita itu tidak saja menguat dan seringkali terjadi adalah cair, tapi betul-betul kuat dan dipastikan bahwa itu suara yang tidak akan pernah berpindah. Nah, tinggal kita kita besarkan pada saat masa kampanye yang 75 hari menjelang 14 Februari. ada kemungkinan untuk memperluas koalisi? Menggandeng Golkar mungkin? Saya kira itu bagian dari yang harus dilakukan oleh partai. Ya, koalisinya hari ini yang secara resmi adalah dengan Partai Persatuan Pembangunan. Maka kemudian juga akan bertambah dari partai-partai yang lain. Nah, tergantung nanti bagaimana dinamika di lapangan. Saya kira semua partai yang sudah menetapkan capres adalah PDI Perjuangan, ya, yang kemudian diikuti oleh P3 dan kemudian baru Pak Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, ya, PKS dan Demokrat. Nah, apakah koalisi-koalisi nanti akan permanen atau akan stabil sampai pada saat coblosan, kita juga belum tahu. Lapangannya masih lumayan tinggi dalam dinamikanya. Ya, semua partai dan sekaligus capres bermanuver dalam konteks ini adalah melakukan penggalangan untuk bisa memastikan bahwa kita menang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pileg dan Ganjar Pranowo Presiden di dalam Pilpres. Oke, Mas Johan, terakhir hari ini sudah dirilis soal elektabilitas partai politik. Elektabilitas capres kapan dirilis, Mas, oleh Bang Kompas? Ya, insya Allah besok kita rilis edisi calon presiden, bagaimana naik turun dari bakal calon presiden. Tunggu saja besok, Cindy. Apa yang bisa kita tangkap dari nanti rilis yang disampaikan oleh soal capres besok? Ya, setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, ada korelasi yang cukup signifikan ya, koalisi itu dengan elektoral partai. Hal yang sama, partai juga memberikan sumbangan elektoral kepada bakal calon presiden. Survei menjawab itu, data-data survei memang memperkuat itu. Jadi ada saling resiprokal itu ya, hubungan resiprokal yang saling memberikan insentif capres kepada partai, partai kepada capres. Baik, akankah semenarik elektabilitas partai politik yang dirilis hari ini? Ada yang stagnan, ada yang naik secara signifikan, ada juga yang turun. Kita nantikan besok. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, terima kasih Pak Arief Bowo, terima kasih juga tadi Gus Coy sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam membahas soal hasil survei Litbang Kompas terkait dengan elektabilitas partai politik.